Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma shalli ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Baharudin Ketepal, bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada episode kajian ba'da zuhur ini kita akan mencoba meraih sebuah kesempurnaan salat yang khusyuk, walaupun ini tentu sebuah teori yang mudah-mudahan kita minta kepada Allah agar Allah membimbing kita menjadi orang-orang yang mampu menunaikan salat yang khusyuk tersebut. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung, sukses orang-orang yang beriman kepada Allah. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang apabila mendirikan sholat, sholatnya ditunaikan secara khusyuk. Para jamaah, untuk kita ingin bahagia, sukses dunia bahkan akhirat, kata kunci menurut Allah di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun adalah orang yang mendirikan sholat dan sholatnya khusyuk. Alhamdulillah, kita termasuk orang-orang yang diselamatkan Allah nyampe di masjid sholat zuhur berjamaah. Harus kita bersyukur kepada Allah. Sebab berapa perkara, berapa masalah, berapa problem dari sekian banyak orang tertahan untuk bisa hadir di masjid sholat zuhur berjamaah di awal waktu. Para jamaah yang dimuliakan Allah, sholat khusyuk itu adalah sholat yang sederhana sebenarnya, sholat yang biasa, lumrah. Sholat khusyuk itu bukan sholat yang dicari-cari bagaimana saya bisa khusyuk, bukan. Jadi sholat yang khusyuk itu sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Ghashiyah ayat kedua, wujuhun yawma idzin khashi'ah. Wajah mereka pada hari kiamat itu, wajah orang-orang ketika di akhirat itu khashi'ah, mereka tertunduk hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya orang yang sholatnya khusyuk adalah orang yang ketika sholatnya merasakan ada ketundukan diri di hadapan Allah dan merasakan betapa hinanya diri ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama memberikan sebuah takrif bahwa disebut dengan khusyuk bermakna al-khudu' wat tawadhu. Disebut khusyuk itu adalah al-khudu', orang yang merendahkan di hadapan Allah, orang yang takut di hadapan Allah, orang yang tunduk secara hina di hadapan Allah, itu khudu'. Wat tawadhu' sama maknanya, orang yang merendahkan hatinya di hadapan Allah lalu dia merayu-rayu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berbisik, dia meronta-ronta, dia merengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tawadhu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada beberapa derajat keilmuan
Ini untuk pengenalan awal, karena butuh pendalaman dalam waktu yang kurang lebih cuma 15 menit itu tidak cukup. Tapi ini sekedar pengenalan, dan tidak menutup kemungkinan jika Allah membimbing diri kita sehingga sholat bisa khusyuk. Karena khusyuk itu dari Allah. Ketika seorang hamba sholat, sholatnya lalu tunduk kepada Allah, nurut kepada Allah, nunut kepada Allah, pasrah kepada Allah, tidak banyak rencana keinginan dalam sholat. Pokoknya saya sholat hanya mentaati Allah, tunduk kepada Allah, menunaikan apa yang diperintahkan Allah, pasrah semua karena Allah. Itu namanya khusyuk. Tapi di dalam derajat keilmuan, pertama, khusyuk dalam derajat ilmu syariat fikih. Yang kedua, khusyuk dalam derajat ilmu thariqat tasawuf. Yang ketiga, khusyuk dalam derajat ilmu hakikat tauhid. Yang keempat, khusyuk dalam derajat ilmu makrifat hikmah. Apa itu? Kayak syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Gak ono ajaran dari Rasulullah. Wah, ini bid'ah. Para jamaah, istilah itu dikembangkan oleh para ulama. Dulu saja pengenalan tentang tasawuf itu banyak orang menentang. Apa tasawuf? Nabi gak ngajarkan tasawuf. Sehingga muncul dalam keindonesiaan, akhirnya disebut manajemen kolbu, A'agim. Dalam bahasa ilmiah disebut kajian spiritual. Itu makna lain dari untuk mengungkapkan ilmu tasawuf sebenarnya. Nah, di antara yang kita kaji itu, yang pertama derajat ilmu syariat fikih. Sehingga bagaimana kaifiyah sholat yang benar menurut tuntunan fikihnya. Sholat yang sempurna diawali tentu dari wudhu yang sempurna. Sholat yang sempurna tentu mengikuti tuntunan tata cara sholat yang sempurna dari Rasulullah SAW. Syariat fikih berarti bagaimana kita memperhatikan secara ilmu syariatnya tampilan gerakan anggota badan kita di dalam sholat. Gerakan tangannya, gerakan mulutnya, gerakan matanya, gerakan telinganya, kaki, lutut, ujung jari-jari kaki tangannya. Bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita? Bukankah Nabi sampun bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Enggak, benar kalau para sahabat yang hidup bersama Rasul melihat Nabi sholat. Lah kita lahirnya sudah akhir zaman, gak ketemu Rasul. Bagaimana cara melihat Rasul? Cara melihat Rasulullah adalah bagaimana cara ulama mengajarkan sholat kepada kita. Ulama yang mengajarkan sholat tentu menurut kajian Al-Quran, kajian hadisnya dari para ulama-ulama sebelumnya kepada ulama-ulama sebelumnya sampai ulama khalaf, ulama salaf sampai kepada para sahabat, nyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuntunan yang benar secara syariat fikih, bagaimana gerakan-gerakan anggota tubuh kita. Yang kedua, secara thariqat tasawuf. Sholat itu bukan hanya fisik. Yang khusyuk bukan hanya fisik, sesuai apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tapi bagaimana kita ini menghadirkan hati. Jadi syariat fikih fisik, syariat thariqat tasawuf hati. Maka yang sholat bukan hanya badannya, tapi hati sholat. Itu namanya tasawuf. Maka orang yang manajemen kolbu, bagaimana kita memanage hati jadi baik, kan gitu. Spiritual, bagaimana kita hati jadi baik. Ada ESQ, ada Ginanjar Gimnastian, ya, Gimnastian. Kemudian ada di dalam kajian tasawuf itu urusan bab hati. Makanya ngaji tarekat itu ngaji hati. Yang ketiga, hakikat tauhid. Apa itu? Ruh kita.
Ya mungkin batasannya sebenarnya kita mampu bisa belajar syariat, tarekat, hakikat. Sebab makrifat itu nanti Allah menghunjamkan di hati orang yang beriman. Ilmu syariat mengantarkan kita kepada hakikat. Ilmu hakikat mengantarkan kita kepada ilmu syariat mengantarkan kita kepada tarekat. Ilmu tarekat mengantarkan kita kepada hakikat, dan ilmu hakikat mengantarkan kita kepada makrifat. Panggil Pak Ustaz. Itu contoh buah jeruk. Pada buah jeruk itu ada kulit, ada isi, ada rasa, ada nikmat, gitu kan? Untuk bisa menikmati jeruk, maka harus mendapatkan rasa. Untuk mendapatkan rasa, ya harus dimakan isinya. Untuk bisa mendapatkan isinya, ya harus dibuka kulitnya. Ya. Kulit itu disebut syariat. Isi itu disebut hati. Itu namanya tarekat. Rasa ketika dimakan isinya ada rasanya manis. Itu namanya hakikat. Manis itu hakikat. Maka orang yang merasakan manis, dia akan merasakan nikmat. Nah, nikmat itu makrifat. Kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh gampangannya. Lisan kita itu syariat mengucapkan kalimat istighfar, astagfirullahaladzim. Lisan kita. Hati kita ikut dong beristighfar. Apa maknanya? Hadirkan hati kita untuk memaknai, ya Allah, nyuwun ampun ya Allah. Hakikatnya apa? Hanya Allah tempat kita mengadu, hanya Allah tempat kita bersujud, hanya kepada Allah kita tempat yang minta. Ya Allah, Engkau luas pemaafanmu, maha pengasih, maha pengampun. Ya Allah, hanya Engkau yang bisa membersihkan jiwa raga dari dosa-dosa. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Engkau yang mengampuni dosa, ampun ya Allah. Itu namanya hakikat. Maka orang yang menemukan syariatnya kepada Allah, hati tarekatnya kepada Allah, hakikat ruhnya kepada Allah, orang itu akan merasa damai. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Jadi orang itu kalau imannya benar, apa yang dia ucapkan selaras dengan isi hatinya, hadir, lalu tauhid ruhnya nyambung ke Allah, bahwa tidak ada yang kita sembah kecuali Allah. La ilaha illallah. Tidak ada yang aku lakukan aktivitas ini, semua bentuk persembahan kepada Allah, karena Allah Rabb, satu-satunya zat yang wajib kita sembah. Itu tauhid, la ilaha illallah. Itu ruh kita meyakini itu. Selebihnya, siapa yang iman dan hatinya ingat kepada Allah, maka dia akan diberikan ketentraman ruhiyah, ketentraman lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, orang yang berzikir, ingat kepada Allah, semua aktivitasnya disandarkan hanya kepada Allah, untuk Allah, maka Allah akan berikan ketentraman kepada batinnya. Maka sholat, orang-orang yang sholat dengan khusyuk, usai sholat itu terasa ada kenikmatan, ada kebahagiaan, ada ketentraman. Saya kok sulit khusyuk lalu meninggalkannya, jangan. Sholatlah sekalipun belum khusyuk, minta doa kepada Allah, pasrah kita kepada Allah. Makanya ada momen sholat yang kita merasa nikmat. Kapan? Ada orang menemukannya ketika sujud, karena dia punya harap banyak doa dalam sujudnya. Ada orang zuhur 4 rakaat makmum, Allahu Akbar, nikmat. Kenapa?
lisannya secara syariat fikih benar mengucapkan Allahu Akbar, tangannya diangkat dan dia menghadirkan apa? Ketika ruku sadar dalam rukunya sedang melakukan apa? Ketika i'tidal, ketika sujud, ketika duduk, ketika sujud, ketika duduk akhir, ketika salam, semua dengan kesadaran, bukan mengalir sendiri. Oleh karena itu, sholat khusyuk sebenarnya bukan sholat metik, tapi sholat manual. Sholatnya yang selalu direncanakan secara sadar, dari gerakan ke gerakan, dari waktu ke waktu di dalam sholat. Itu namanya sholat khusyuk. Nah, kita ini sholatnya sholat metik, ikut-ikutan pabrik mengeluarkan ke produksi kendaraan, sudah banyak metik. Masuk satu langsung gas, jalan sendiri. Jadi sholatnya Allahu Akbar, jalan sendiri, tahu-tahu sudah salam. Nah, sholat yang khusyuk ada sholat yang secara sadar, dari waktu ke waktu, dari detik per detik, selalu nyambung hatinya dan keyakinan tauhid ruhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita, menganugerahi kekhusyuan dalam jiwa kita. Allahumma ya aman allamal insan ma lam ya'lam. Wahai Allah, pemilik perbendaharaan ilmu yang sempurna, ajari kami ya Rabb ilmu yang kami belum tahu, ilmu yang bisa mendekatkan kami kepadamu, ilmu yang membimbing kami taat kepadamu ya Rabb. Allah marzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, karuniai rezeki ilmu manfaat ya Allah. Ya Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya Allah, sesungguhnya kami adalah hamba-Mu yang beriman kepadamu. Jadikan keimanan kami ya Rabb jalan pengampunan semua dosa kami dan penyelamat bagi kami dunia dan akhirat kami. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Rabb kami, sempurnakan amalan-amalan kami yang masih jauh dari sempurna, karena Engkau zat yang maha menyempurnakan dengan Rahman Rahim-Mu ya Allah. Bimbing kami, anugerahi kami cahayamu, cahaya yang membimbing ke jalan yang Kau ridhoi. Ampuni dosa kami sebesar apapun ya Allah. Engkau zat yang maha pengampun lagi maha Rahman Rahim. Dan ampuni pula dosa kedua orang tua kami, ayah ibu kami, rahmati sayangi mereka berdua ya Allah. Ampuni pula dosanya orang mukminin mukminat, muslimin muslimat, baik mereka masih hidup ataupun sudah wafat. Kepada Engkau jualah kami bersimpuh bersujud, dan kepada Engkau jualah kami memohon pertolongan ya Allah. Ya mujibas sa'ilin istajib du'aana. Wahai Allah yang maha mendengar, wahai Allah zat yang maha mengabulkan, kabulkan doa harapan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.